Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Dwi Saskia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dengan NPM 2011021021. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang PKKMB Universitas Lampung 2020 dari tanggal 21 September sampai 25 September. Berikut ini pemaparan dari saya. Di hari pertama, saya dapat menyimpulkan beberapa materi. Yang pertama yaitu Pembinaan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Baru Pasca Pandemi atau New Normal. Revolusi Industri 4.0 merupakan suatu kesempatan dan tantangan bagi kita semua untuk meningkatkan suatu daya saing bangsa. Sedangkan COVID-19 semakin hari semakin menjadi tragedi dan ancaman bagi kita. Jika kita tidak dapat beradaptasi di era new normal dengan melalui penegakan kedisiplinan dan kerjasama. Materi yang kedua yaitu pendalaman 4 pilar. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan materi yang ketiga yaitu pembinaan kesadaran bela negara. Hal ini sangat penting bagi kita semua karena dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita. Hari kedua, materi pertama yaitu Sistem Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi kedua yaitu Bahayanya Intoleransi, Radikalisme, Terorisme, dan Narkoba. Materi ketiga yaitu Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Sedangkan materi yang keempat yaitu Kesadaran Lingkungan dan Kesiapsiagaan Bencana di Perguruan Tinggi. Hari ketiga, materi pertama yaitu Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme. Plagiarisme adalah kegiatan mengcopy kata demi kata tanpa menyebutkan sumber yang jelas. Akibat yang ditimbulkan yaitu malas belajar dan tidak terlatih dalam mengembangkan academic skill. Sedangkan materi yang kedua yaitu Sistem Perkuliahan dan Akademik. Hal-hal penting yang wajib kita tahu yaitu KRS adalah daftar mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa pada setiap semester. Yang kedua yaitu SKS, mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa setiap semester berdasarkan satuan pendidikan. Dan yang ketiga ada SIAK. SIAKADU adalah aplikasi yang dirancang untuk menangani proses pengelolaan data akademik maupun data lainnya, termasuk pengisian KRS dan SKS. Hari keempat, materi pertama yaitu pengenalan PKM dan BIMAPRES. Di sini program studi S1 Ekonomi Pembangunan FEB Unila memiliki 4 konsentrasi. Yang pertama yaitu ekonomi moneter, yang kedua ekonomi perencanaan pembangunan, dan yang ketiga ekonomi publik dan fiskal, dan yang terakhir ekonomi regional. Di sini jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa ekonomi pembangunan yaitu minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS yang terdiri dari 113 mata kuliah wajib dan 18 mata kuliah konsentrasi, dan yang terakhir 13 SKS mata kuliah pilihan. Acara selanjutnya yaitu ada beberapa pemaparan pengenalan lembaga kemahasiswaan dari kakak tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, diantaranya yaitu DPM, BEM, Himakta, Himepa, HMJ, ROIS, Mahapel, KSPM, IIC, dan lain sebagainya. Dan itulah sedikit pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.